tema hari ini kisah ya. Kisah ini luar biasa. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan. Mohon maaf kalau saya keulang. Jadi kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu ketika itu Bani Israel itu dilanda kemarau panjang. Gak hujan sama sekali itu. Ya Wud, jangan tidur Wud. Kaum Bani Israel dilanda kemarau panjang. Nah, mereka pun akhirnya berkumpul bersama nabinya Nabi Musa alaihissalam untuk memohon turun hujan. Nah, akhirnya apa? Bersama-sama dengan Nabi Musa mengangkat tuh tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama seluruh kaumnya itu. Namun hujan tidak kunjung turun. Ya Bapak-bapak, biasanya kalau yang mengangkat tangan doa itu Nabi Rasul itu pasti dikabul itu, dijabah itu. Ini Nabi Musa bingung. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, kasih tahu, hei Musa, itu di antara kalian itu ada satu orang hamba yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Itu tuh yang membuat doamu dan kaummu tidak dikabul. Ada satu itu orang bermaksiat selama 40 tahun kepadaku. Karena dia aku menahan hujan dari kalian. Suruh dia keluar dari kumpulan ini. Suruh keluar dulu. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Musa pun menyeru, wahai hamba yang telah bermaksiat selama 40 tahun, tolong keluar dulu, keluarlah, karena engkaulah hujan tertahan dari kami semua. Mohon keluar yang telah bermaksiat selama 40 tahun. Gak ada yang mau keluar, malu. Ya, sudah Daud ini keluar, malu pasti, manusiawi. Ketahuan dong aibnya. Gak ada yang keluar, satu pun. Namun di tengah kerumunan itu, si pendosa menyadari benar itu, bahwa yang dimaksud oleh Nabi Musa atas wahyu Allah dirinya. 40 tahun berdosa, bermaksiat kepada Allah, ini yang membuat tidak turun hujan. Namun apa yang terjadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pendosa ini menyadari benar bahwa yang dimaksud dirinya. Ia malu, sangat malu. Bagaimana kalau saya keluar? Malu saya. Dalam diamnya itu, tidak keluar itu, diam. Apa yang dia munajatkan kepada Allah? Ia menangis. Si pendosa itu menangis, memohon ampun. Ya Allah, aku telah berdosa selama 40 tahun kepada Engkau, ya Allah. Kini aku bertobat gara-gara kami, ya Allah. Semua merasakan akibatnya, kekeringan begitu panjang, ya Allah. Nangis tuh. Ampunilah aku, ya Allah. Kini aku bertobat. Tutupilah aibku, ya Allah. Aku tidak ingin mempermalukan diriku di hadapan manusia, ya Allah. Itu nangis dari dalam hati seperti itu. Ini yang begini nih, yang tobat penyesalan.
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Seketika itu bersamaan dengan menangisnya si pendosa ini selama 40 tahun, nggak main-main itu. Ya Allah, seketika itu langit mendung dan hujan pun turun dengan deras. Nabi Musa terkejut dan bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak ada seorang pun yang keluar dari kerumunan ini yang kau maksud, mereka yang berdosa 40 tahun maksiat kepada Engkau, ya Allah, tidak ada. Tapi Kau turunkan hujan, ya Allah. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tidak ada seorang pun yang keluar dari kerumunan. Mengapa Kau turunkan hujan, ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Para jemaah, wahai Musa, aku menurunkan hujan karena hambaku itu telah bertobat kepadaku. Aku menahan hujan karena maksiatnya, dan aku turunkan karena taubatnya. Lantas Nabi Musa berkata, ya Allah, tunjukkan kepada aku, ya Allah, siapa hamba itu? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, aku menutup aibnya selama ia bermaksiat. Apakah setelah ia bertobat, aku akan membongkarnya padamu? Artinya apa di sini? Allah jaga benar itu dosanya dia, maksiatnya hambanya itu, sampai Nabi Musa ingin tahu orangnya mana sih gitu. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku menutup aibnya selama ia bermaksiat. Apakah setelah ia bertobat, aku akan membongkarnya padamu? Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita banyak, berlumuran dosa, maksiatnya, kesalahannya, kejahatannya, apa pesan Allah? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya apa? Jangan putus asa. Walaupun banyak dosa maksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar. Az-Zumar 53. Saya tambahkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi? Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam banyak berbuat dosa. Allah tahu itu, Rasulullah tahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Manusia khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah. Kita bisa ibadah, Allah kendaki kita ibadah, kita maksiat, kelemahan kita itu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasulullah, adalah mereka yang mau bertobat. Terakhir, hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli itu maksiat berapapun besarnya maksiat dosamu. Ini hadis qudsi. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Niscaya
aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, anak keturunan kita semua, Allah jaga sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijaga gitu loh. Kita lemah, nggak bisa apa-apa, harus disertakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.